Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa alihi wa sahbihi wa ahli baiti tayyibin al-tahirin al-kiram. Summa ila jami'i ashabihi sallallahu alaihi wasallam wa khususan لأرواح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر الصديق وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ثم إلى الله جميع أولياء الله تعالى خصوصا يرقص رباني سيدنا الشيخ بالقدر الجيلاني صاحب الكرامة في الدنيا والآخرة ثم إلى أرواح جميع أولياء اتصال خصوصا الشيخ هداية له Isran belum jati asyaf di bumi panijan berpusat nasional wa usulihi wa quluhi Semua ila wahdi jami'i wa sayyidina masing-masing alimul asal ilaina liman ajazawna ila mutawsusan li rahimah wa la syarika limu wa usadina li abdillah kerapnya pekalongan mikal wa mustafa wa musyafa wa ru'yat sunan kata wa kejian di kumar kejiman wa irfan Gajah Rahmatullah Irfan Wakiaji Mas'ul Khutari Gajarin Wan Amin Rijal Raisan Ijaz Juli Hubi Al-Bantani Kemajun Ilija Ija Al-Maksud Gajah Ahmad Ta'idral Mahyu Yang Masarfasi As-Subuki Aslinya Tirais Ilmuwan Mahakim As-Salafi Wa ila hadratin Nabi Allah Alaihi Salam Semua salah semua alif lihadzal kitab Syekh Nawawi Al-Bantani Semua arwahi abaina wa ummahatina wa ajdad wa jaddatina khususan Semua umina sayyidina bin Salman Semua sanhansa amina sayyidina bin Sali Semua sanhansa sayyidina Baida bin Fikasa Kasam bin Sajru Sumuhim Semua ilah wa jami'il muslim muslimat wal mu'min wal mu'minat Susan arwahilatin dari bauna di Kedung Sari Semua qadha hawa ijina maqasid as-salihat Wa taisiri muradatina wa taqiqin dhunurin khususan Itasirlu min al-fi'am barakat barakat wa karamatihim Sayyulillahi lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah Ay hadha far'un utawi iki iku cabang siji Qala dawuh sapa Sulaimanul Jamal Syekh Sulaiman Al-Jamal Wa adil Haris Ibni Hisham lan den ceritakan saking sahabat Haris bin Hisham apa sing diceritakan annahu sak temene sahabat Al Haris iku sa'ala takon sapa Haris annabiya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takone priben kaifa hale kaya apa toh yakti teka kain tuan opo al wahyu bagaimana caranya wahyu itu datang kepada anda wahai Kanjeng Nabi Muhammad faqala maka jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad ahyanan ing dalam siji mangsa yati teka opo wahyu ni ing ingsun fi salatil jarasi fi misli salatil jarasi ing dalam ngumpamani suarane lonceng apa sih ane bakal sing dikalungaken ning kebo ke apa kloneng wan wa huwa utawi fi misli salatil jaras
iku asyadduhu luwih abot-abote wahyu alaya ing atase ingsun fayak sobu mangka nuli pisah-pisah ane sapa ingsun waqad wa'aitu lan hale teman-teman apal sapa ingsun ma ing perkara kala kang dawuh sapa Allah. Jadi kadang-kadang wahyu itu datang seperti suara lonceng, klonek klonek klonek, dan itu datangnya apa, suaranya misal-misal klonek 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 klonek, dan itu wahyu yang sangat berat, yang sangat berat yang datang semisal itu tuh. Tapi ya saya hafal, kemudian saya hafal, saya paham, saya hafal. Allah memberikan memberikan kepahaman kepada hati Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa maksudnya kloneng 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 itu maksudnya adalah begini begini begini. Dan itu cara datangnya wahyu yang sangat berat bagi saya, jadi Kanjeng Nabi. Jadi kalau masih ya berarti cara wahyu datangnya wahyu itu seperti itu ya. Ada kalanya seperti itu. Wa ahyanan lan ing dalam siji maksa ya tamassalu mendo-mendo limaring ingsun sapa al malaku malaikat mendo-mendo rojulan ing wong lanang fayukallimu maka nolin gunemi sapa rojulan ni ing ingsun fa'ai maka nuli apal sapa ingsun ma ing perkara yaqulu kang dawuh sapa rojulan. Ada kalanya malaikat datang kepadaku menyerupai seorang laki-laki, lalu laki-laki yang wujud dari malaikat itu berbicara kepadaku begini 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 begini. Nah kemudian aku langsung hafal apa yang diucapkan oleh laki-laki tersebut. Nah ini model cara datangnya wahyu. Yang kedua, malaikat Jibril menyerupai wujud seorang laki-laki. Al-Jaros utawi Al-Jaros sing lafal Al-Jaros mau fi fatil jimi kelawan dewa fatah jimi waro ilang den waca fatah roe Al-Jaros wa huwa utawi Al-Jaros iku ma perkara ya ta'ala kang gumantungan apa ma ala unukil himari ing atase guru himar wa qauluhu utawi dawuhe Kanjeng Rasul rupane dawuh fayab somu ani ai iku tegese yang infasola yang fasilu dadi pisah anisat opo salatul jaros anis saking ingsun wa yufariku tegese misai opo salatul jaros ni ing ingsun wa qauluhu taidawe Kanjeng Rasul rupane wa'aitu iku mimbabi wa'ada saking babi wa'ada ay afitu tegese apal sapa ingsun ma ing perkara qala kang dawuh sapa Allah wal muradu utai kang den karepaken bil kutubi kelawan pira-pira kitab iku ma perkara yasmalu kang mungku apa ma as-suhufa ing pira-pira suhuf. Jadi iman kepada kitabnya Allah itu, iman kepada kitabnya Allah itu berikut harus iman kepada suhuf-suhufnya Allah. Jadi wahyunya Allah itu ada yang berupa kitab seperti Al-Quran, Taurat, Zabur, Injil. Ada yang berupa suhuf. Suhuf itu lembaran-lembaran seperti yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, itu berupa suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran. Kita harus percaya
tidak cuma kepada kitab-kitabnya Allah saja, wahyu yang berupa kitab-kitab, tapi juga harus beriman kepada wahyu yang berupa suhuf-suhuf atau lembaran-lembaran. Wa qad ishtahara lan teman-teman dari masyhur apa annaha satemene al-kutub iku bi'atun ana 100 wa arba'atun lam papat. Jadi kita jadi sudah masyhur di kalangan para ulama bahwa jumlah kitab-kitabnya Allah itu ada 104 buah. Wakilan yang diucapkan annaha satemene al-kutub iku mi'atun ana 100 wa arba'ata asyar lan ana 14. Ada yang mengatakan kitab-kitabnya Allah itu ada 114 buah. Wa qala lan dawuh sapa As-Suhaimi Imam Syekh Suhaimi wal haqqu utawi kang bener iku ada muhasil kutubi ora anane meringkes piro-piro kitab fi adadin ing dalam wilangan muayyanin kang tertentu. Yang benar kita tidak boleh meringkes, atau yang benar kita tidak boleh mengatakan bahwa kitabnya Allah itu cuman ada 4 misalnya. Cuman ada 104, cuman ada 114, nggak boleh begitu ya, karena kitab-kitabnya Allah. Kalau kita bilang kitabnya Allah, berarti wahyu Allah yang berupa kitab dan wahyu Allah yang berupa suhuf atau lembaran-lembaran. Itu jumlahnya banyak. Ada berapa? Nah ini kita tidak, yang betul menurut Syekh Suhaimi, kita tidak boleh mengatakan kitabnya Allah ada sekian, karena jumlahnya banyak. Yuqalu dan ucapakan apa annaha satemene al-kutub iku mi'atun ana 100 wa arba'atun lan ana 4 faqat halek bloko. Jadi ada yang mengatakan 104 li annaka karena satemene sira biza tataba'na ing dalem nalikane niti-niti sapa sira ae fatasta tegese niti-niti sapa sira riwayat ing pira-pira riwayat tajidu maka nemu sapa sira ha ing kutub tablugu hal itu maka apa kutub arba'atan ing 4 wasamanina lan 80 wa mi'atan lan 1. Sebab kalau engkau teliti dari beberapa riwayat dengan teliti, maka kamu akan mendapatkan jumlah kitab-kitab Allah itu ada 184. Fayajibulan wajib apa i'tiqadu annallaha nekadaken satemene Gusti Allah iku anzala nurunaken sapa Allah kutuban ing pira-pira kitab minas sama'i saking langit alal ijmali ing atase gemblengane. Lakin yajibu akan tetapi wajib apa ma'rifatul kutubi ngidawruhi pira-pira kitab al arba'ati kang 4 tafsilan kelawan perinciane. Jadi kita tidak boleh hanya meyakini, kita tidak boleh meyakini bahwa kitab-kitab Allah itu hanya ada 4. Kita tidak boleh. Sebab apa? Karena banyak riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa kitab Allah itu jumlahnya ada 104. Ada lagi riwayat yang mengatakan jumlahnya 114. Bahkan kalau kita teliti dengan teliti itu dari beberapa riwayat, maka jumlah kitab-kitab Allah itu akan sampai pada 184 kitab. Ya. Nah, cuman yang wajib kita ketahui secara terperinci, itu ada 4 kitab. Itu 4 kitab itu yang harus kita ketahui. Sama dengan jumlah malaikat berapa? Ya banyak sekali. Hanya Allah saja yang tahu jumlah malaikat.
Tapi ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Jadi jumlah malaikat 10, Jibril tugasnya apa, Mikail tugasnya apa, Israfil tugasnya apa, itu wajib tahu, harus tahu. Nah begitu pun kitab Allah itu ya banyak. Hanya ada 4 yang wajib kita ketahui secara terperinci. Wahia utawi arba'ah iku at-Taurat, kitab Taurat. Sing kitab Taurat mau li Sayyidina Musa, kadue Nabi Musa alaihi salam, kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa Zabur, lan kitab Zabur li Sayyidina Dawud, kedua Gusti Nabi Dawud. Wal Injil, lan kitab Injil li Sayyidina Isa, kedua Sayyidina Isa. Wal Furqan, lan kitab Quran li khairil khalqi, kedua luwih bagus-bagusnya makhluk rupane Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihim lan ing atase para nabi ajma'ina sekabehane. Nah, yang 4 ini kamu harus tahu, wajib makrifah, wajib ngerti. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Al-Quran diturunkan kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang 4 ini kamu wajib tahu. Ya, tahu bahwa ini kitab Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab Injil kepada Nabi Isa, harus tahu. Ya, tapi tidak boleh kamu meyakini bahwa kitab Allah itu hanya 4 itu. Ya, karena menurut beberapa kaul, beberapa riwayat, kitab Allah itu jumlahnya banyak. Ada yang mengatakan 104, 114, bahkan 184. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ala